Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan presentasi hasil inovasi kami berupa inovasi limbah kain perca menjadi masker kain kekinian untuk kebutuhan fashion di era new normal. Anggota kami ada Novia Dwi Pangestu dengan NIM 2019 11064, Windy Wulandari 2019 11302, Putri Awalun Nikmah 2019 11499, Karniawan Mahardika 2019 11643, dan Verniko Iza Altarian 2019 11756. Aspek pasar. Pasar saat ini masker banyak dicari untuk menjaga diri dari bahaya COVID-19. Meskipun masker kain tidak terlalu efektif untuk menghalau virus jika dibandingkan dengan masker medis, masker kain masih dapat digunakan sebagai pelapis masker medis. Selain itu, sifat masker medis yang dapat digunakan sekali pakai dapat menimbulkan terlalu banyak limbah. Jadi, bagi orang-orang yang bepergian ke tempat dengan risiko penularan virus yang rendah, dapat menggunakan masker kain. Dengan keunggulan produk yang kami tawarkan seperti banyaknya motif atau corak pada masker kain perca, maka produk ini akan banyak diminati oleh banyak orang. Untuk pasar yang akan datang, dengan bertambahnya jumlah keuntungan yang didapatkan, membuat perusahaan kami mampu bergerak lebih jauh dalam menggali potensi pasar ini. Selebihnya, kami akan memulai memasarkan produk ini ke luar kota, bahkan luar daerah. Namun yang menjadi perhatian kami sebelumnya untuk menuju ke sana, perlu dilakukan perbaikan dan pengembangan produk kembali sehingga layak jika akan dipasarkan ke luar daerah. Estimasi potensi pasar. Potensi pasar masker kain sebenarnya tidak hanya diminati ketika adanya pandemi seperti sekarang ini. Banyak situasi dan kondisi lain yang akan sangat memerlukan penggunaan masker. Contohnya ketika berkendara, menghindari debu, maupun ketika sedang sakit seperti flu agar tidak terjadi penularan penyakit yang diderita. Oleh karena itu, potensi pasar ini akan selalu ada, diikuti strategi bisnis yang akan diterapkan agar perusahaan ini mampu terus bertahan. Aspek pemasaran, yang pertama ada strategi STP, segmenting atau segmentasi. Kami bagi dari segmentasi geografis. Seiring dengan dirintisnya usaha, kami akan menyasar segmen wilayah Kudus, Pati, dan Jepara. Karena jarak antar ketiga wilayah tersebut tidak terlalu jauh, sehingga mudah bagi kami untuk memasarkan produk kami. Dimulai dari ketiga wilayah ini pula, kami akan membangun fondasi pasar dan branding yang kuat, sehingga memudahkan kami untuk melakukan ekspansi ke pasar yang lebih luas, karena keunggulan brand yang sudah dibangun. Untuk segmentasi demografis, produk ini dapat digunakan oleh semua orang, baik pria maupun wanita dari usia 15 tahun ke atas. Dengan harganya yang terjangkau, tentu akan membuat semua orang tidak keberatan untuk mengeluarkan uangnya demi mendapatkan masker kain perca ini. Sosiologis, dengan desain yang dibuat menggunakan bahan kain perca dengan berbagai motif, masker ini dapat digunakan untuk menambah rasa percaya diri ketika berada di luar rumah. Motif kain yang digunakan salah satunya adalah batik yang merupakan budaya khas daerah. Sosiologis, psikografis, selain untuk menambah rasa percaya diri, pemakaian masker kain perca juga bermanfaat bagi kesehatan, yaitu untuk menyaring debu kotoran di sekitar pemakainya, serta dapat mengurangi resiko penularan virus-virus tertentu. Targeting dilakukan untuk memilih satu atau beberapa segmen yang potensial. Target pasar potensial untuk produk ini adalah masyarakat umum yang sering bepergian keluar rumah, baik itu kantor, pusat perbelanjaan, hingga tempat wisata. Positioning. Melalui brand yang bernama Percaya, kami berusaha mengenalkan masyarakat tentang produk olahan limbah kain perca menjadi masker kain yang dapat digunakan untuk menjaga penampilan, sehingga rasa percaya diri akan bertambah. Masker kain perca ini merupakan produk ramah lingkungan karena menggunakan sebagian besar bahannya berasal dari limbah produksi pakaian yang masih layak untuk digunakan kembali. Bauran pemasaran. Yang pertama, produk. Masker kain perca yang kami namakan Percaya
adalah masker kain hasil olahan limbah kain perca dengan beragam motif untuk setiap unit produknya. Kami akan membuat 2 jenis produk, yaitu masker kain perca yang biasa dan masker kain perca yang berbahan anti air. Kemasan produk akan dibuat simpel untuk menghemat biaya produksi, yaitu menggunakan plastik Ziploc. Untuk harga, dengan mempertimbangkan pengeluaran beban atau biaya tetap dan biaya variabel, dapat menghasilkan harga jual sebesar 8.000 per unitnya. Untuk pembelian produk dapat dilakukan persatuan hingga per lusin. Lokasi produksi akan berada di Kudus dan tidak terlalu memerlukan ruang yang cukup luas. Untuk memasarkan produk, kami menggunakan saluran pemasaran online maupun offline. Saluran online akan melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp, serta beberapa platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Sebenarnya sosial media akan lebih digunakan sebagai media branding, namun juga tak menutup kemungkinan akan terjadi komunikasi penjualan di sana. Pemasaran offline akan dilakukan dengan cara bermitra dengan toko-toko yang biasa menjual masker kain seperti di pasar maupun toko-toko pakaian. Promosi lebih banyak dilakukan secara online melalui berbagai media seperti Instagram dan e-commerce. Alasannya dipilih media ini karena biaya dan tenaga yang dikeluarkan jauh lebih hemat jika dibandingkan dengan promosi melalui media offline. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Aspek teknis lokasi usaha. Penentuan lokasi sangat penting karena apabila perusahaan salah dalam menentukan lokasi akan menyulitkan pencarian oleh konsumen atau pelanggan. Lokasi yang kami pilih yaitu di Jalan Lingkar Barat, Jepara, kilometer 7 Kaliwungu, Kudus, Jawa Tengah. Untuk pengembangan inovasi, limbah kain percaya kami menaruh pamflet di sekitar rumah. Layout, pengkajian dan proses pembuatan awal. Dalam proses pertama awal pembuatan, kami mencari kain limbah bekas tekstil sekitar lingkungan rumah. Selanjutnya kami memilih kain yang baik digunakan, lalu kami mencuci kain tersebut, kami mengolahnya menjadi suatu kerajinan yang memanfaatkan limbah menjadi masker. Dan ini adalah bentuk dari layout kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Aspek manajemen. Yang pertama ada struktur organisasi, yaitu direktur, manajer, terus ada lagi keuangan, terus sampingnya ada departemen C. Dan di sebelah kanan manajer ada SDM. Deskripsi pekerjaan. Direktur bertugas untuk mengatur seluruh operasional suatu perusahaan, baik dari segi SDM maupun non-SDM. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan. Tugas manajer bertugas mengelola bisnis dan memantau setiap harinya. Keuangan bertugas bertanggung jawab untuk masalah keuangan di seluruh sektor bisnis dan percaya serbaguna bisa untuk diadu dengan isi sesuai customer atau bisa dijadikan barang dan semua anggaran masuk dan keluarnya keuangan dari usaha tersebut. Sumber daya manusia bertugas merekrut dan memelihara pegawai yang berkualitas. Departemen produksi bagian produksinya bertugas memproduksi serbaguna bisa untuk dengan sesuai customer atau bisa dijadikan wadah barang supaya menghasilkan karya dengan desain yang sudah dibuat. Jadwal kegiatan, yaitu di hari Senin langkah awal kami memilih bahan-bahan kain yang akan digunakan untuk dijadikan masker yang tentunya bertekstur halus. Selasa, pembuatan pola dengan gunting dan jahit agar mendapatkan potongan yang bagus tidak asal-asalan. Rabu, kami melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana agar tidak terjadi bahan yang rusak, maka akan diperbaiki. Kamis,
pengemasan masker yang telah siap dijahit, kemudian dijejel dan digosok terlebih dahulu, baru dilakukan pengemasan agar masker steril dan siap pakai. Pengemasan dengan plastik mica berlem. Jumat, kami menjualkan percaya melalui online seperti Shopee atau Tokopedia. Sabtu, pendistribusian masker bagi di beberapa tempat di daerah Kaliwungu Kudus, di Kecamatan Kota dan juga pasar atau toko terdekat. Aspek keuangan. Pengelolaan keuangan dalam usaha sangat penting untuk keberlanjutan suatu usaha, baik itu usaha yang besar maupun usaha kecil dan menengah. Melakukan pengelolaan keuangan harus sesuai dengan prosedur yang benar agar laporan yang dihasilkan pun baik. Kinerja keseluruhan sebuah usaha bisnis juga dipengaruhi oleh kinerja keuangan. Seorang leader atau pemimpin dalam mengelola usaha bisnis harus memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan. Dengan demikian, pemimpin diharapkan cakap dalam memahami posisi keuangan di dalam usahanya dan dapat mengambil keputusan apabila keuangan perusahaan terjadi masalah. Sumber permodalan kami berasal dari sendiri dengan nama anggota, yaitu pertama Alun dengan modal 3.500.000, Altarian dengan modal 3.500.000, Mahardika dengan modal 3.500.000, Novia dengan modal 3.500.000, dan Windy dengan modal 3.500.000, sehingga total keseluruhan adalah 17.500.000. Modal awal pemilik untuk mendirikan usaha masker kain perca kekinian atau percaya adalah 17.500.000. Anggaran biaya. Biaya-biaya yang dibutuhkan dalam memproduksi masker kain perca kekinian atau percaya yaitu biaya produksi, biaya operasional, dan biaya tetap. Biaya tetap yang pertama, penyusutan mesin. Kuantitas sebanyak 4, satuan unit, biaya per satuan 84.000, dengan hari 30 hari, nilainya yaitu 336.000. Yang kedua, beban air dan listrik dengan nilai 70.000, dan beban gaji dengan kuantitasnya 4, satuannya orang, biaya per satuannya 50.000 dengan hari 30 hari, dengan nilai 6 juta. Sehingga total keseluruhan adalah 6.406.000. Biaya variabel. Yang pertama yaitu kain perca, kuantitasnya sebanyak 1, satuannya kiloan, harga satuannya 12.000 dengan nilai 12.000. Yang kedua elastis atau karet kain, kuantitasnya 3, satuannya unit, harga satuannya 3.000, nilainya 6.000. Yang ketiga benang, kuantitasnya 1, satuannya set unit, harga satuannya 14.000 dengan nilai 14.000. Bahan habis pakai yang keempat yaitu kain katun, kuantitasnya sebanyak 1, satuannya kiloan, harga satuannya 44.000 dengan nilai 44.000. Subtotalnya yaitu 76.000. Untuk yang kedua perlengkapan, yang pertama gunting, kuantitasnya 5, satuannya unit, harga satuannya 8.000, nilainya 40.000. Yang kedua jarum jahit, satuannya kuantitasnya 1, satuannya set unit, harga satuan 8.500, nilainya 8.500. Yang ketiga penggaris, kuantitasnya 5, satuannya unit, harga satuannya 3.000 dengan nilai 15.000. Yang keempat pensil, kuantitasnya 5, satuannya unit, harga satuan 1.500, nilainya 7.500. Perlengkapan yang kelima yaitu meteran kain, kuantitasnya 5, satuannya unit, harga satuannya 1.000 dengan nilai 5.000. Yang keenam pola masker, kuantitasnya 5, satuannya unit, harga satuannya 10.000, nilainya 50.000. Yang ketujuh mesin jahit, kuantitasnya 4, satuannya unit,
harga satuannya 84.000, nilainya 336.000. Subtotalnya yaitu 462.000 dengan total keseluruhan sebanyak 6.868.000. Biaya overhead pabrik. Yang pertama, sewa ruko, kuantitasnya 1, satuannya unit, harga satuan 1 juta dengan jumlah 1 juta. Yang kedua, pemeliharaan mesin, kuantitasnya 5, satuannya unit, harga satuan 5.000, jumlahnya 25.000. Yang ketiga, peralatan kantor, kuantitasnya 3, satuannya unit, harga satuan 15.000, jumlahnya 45.000. Total keseluruhan sebanyak 1.070.000. Metode penelitian investasi yang pertama yaitu Net Present Value atau NPV. Dengan data tersebut, NPV yang didapatkan sebanyak 304.214.246. Sedangkan profitability index atau PI didapat dengan PF atau I sebanyak 304.214.246 dibagi 13.274.000 sehingga menghasilkan 22,92. Sedangkan payback periodnya dengan rumus investasi dibagi proses atau laba sesudah pajak ditambah depresiasi dikali 3, investasinya 13.274.000 dibagi 9.445.590 dikali 3, sehingga PP menghasilkan 2,8 atau 2 bulan 8 hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Aspek lingkungan. Limbah yang akan dikeluarkan berupa bekas potongan-potongan kain dan sampah plastik. Namun kami akan meminimalisir limbah yang dikeluarkan dengan cara mengefisiensi bahan baku yang dimiliki agar semua bahan dapat digunakan sepenuhnya menjadi produk jadi. Selain itu, tidak ada pembuangan lain seperti misalnya limbah suara karena mesin yang kami gunakan hanyalah mesin jahit yang tidak menimbulkan suara yang terlalu besar. Aspek yuridis. Dalam mendirikan suatu perusahaan, perlu adanya perizinan dari masyarakat maupun pemerintah setempat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan rasa kepercayaan serta kemudahan dalam menerima bantuan seperti penanaman modal. Untuk mendapatkan perizinan diawali dengan laporan RT RW setempat agar mendapat persetujuan tentang pendirian bangunan dan kegiatan operasional usaha yang akan dijalankan. Jika hal itu sudah terpenuhi, langkah selanjutnya adalah mengurus surat-surat perizinan seperti surat izin perdagangan, surat izin tempat usaha, nomor register perusahaan, nomor pokok wajib pajak, dan nomor induk perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.